Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak melakukan penekanan ataupun juga ancaman, juga intimidasi untuk keluarga dan juga orang tua dari Bima yang sudah melakukan kritik ke Provinsi Lampung. Ini tidak hanya sekedar kata-kata yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, karena Mahfud MD telah mengirimkan sejumlah timnya untuk ke Lampung Timur untuk menjenguk dan juga memberikan support mental sepertinya. Karena apa? Ancaman untuk keluarga Bima itu belum selesai ya. Mungkin sekarang lagi viral, semua orang mengawal kasus ini dan relatif aman. Tetapi nanti kalau sudah tidak viral lagi, apakah yakin ada jaminan keamanan untuk keluarga Bima? Nah, ini ada salah satu statement dari Mahfud MD, walaupun kita sudah ketahui laporan kepolisian itu yang ke Polda Lampung sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana yang disampaikan dari Polda Lampung. Kita coba simak dulu apa yang disampaikan Mahfud MD terbaru ini. Ini adalah tayangan dari Kompas TV yang aku dapatkan dari TikTok yang banyak sekali di-share sama masyarakat Indonesia karena kita merasa ada kekhawatiran jangan-jangan nanti setelah nggak viral lagi ancaman untuk keluarga Bima dan juga Bima itu belum berhenti, teman-teman. Simak berikut ini ya. Orang tuanya Bima itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan. Setuju, dia sudah dewasa. Diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Apalagi orang tuanya tidak ikut-ikut dalam soal itu. Betul Oleh sebab sekali. itu saya minta kepada aparat, kepada juga Pemda di semua tingkatan. Ini kasus Bima ini supaya dipisah. Ini urusan Bima sendiri yang nanti proses hukumnya 3 alternatif tadi, dihukum, dimaafkan atau memang tidak terbukti bebas, atau yang kedua, yang lainnya ini orang tuanya ini supaya juga diperlakukan secara wajar sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Ya betul, Bima juga sudah mengatakan melalui Instagramnya ya, pada saat dia menangis ya, sempat sekali dia menunjukkan kesedihan karena dia khawatir dengan orang tuanya. Walaupun dari pihak kepolisian saat itu mengatakan kami itu nggak ada maksud apapun. Bahkan juga dari Wakil Gubernur Lampung merekam video yang menelpon Bupati atau Wakil Bupati di Lampung Timur yang mengatakan, Bapak tolong dijaga keluarganya Bima, jangan sampai kenapa-napa. Tapi justru kita masyarakat menilai itu bukan salah satu cara untuk merefleksikan bahwa mereka mau melindungi keluarga Bima, tapi justru adalah salah satu bentuk intimidasi. Dan juga ayahnya Bima juga sudah bicara di media massa bahwa memang betul saya itu dimarahin sama Gubernur Lampung yang dikatakan bahwa pada saat dia dipanggil sama Wakil Bupati, ketemu Bupati, kemudian Wakil Bupati tersebut nelpon ke Gubernur Lampungnya, dan Gubernur Lampungnya mengatakan salah satunya yang cukup menyakitkan hati bapaknya Bima adalah kamu tidak becus mendidik anak. Tapi dari Gubernur Lampungnya juga sudah memberikan klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Diminta mana buktinya kalau ada. Ya sudahlah, karena juga itu bagian yang sudah berlalu, walaupun aku yakin ancaman untuk keluarga Bima juga belum berarti ini sudah selesai, walaupun secara pidana ini juga tidak terbukti. Kemudian juga kita ketahui ada satu topik yang kembali lagi dimunculkan dalam perdebatan banyak media massa, termasuk juga dengan TV One ya, yang sekarang diserang adalah kalau kemarin mengenai hukum pidananya ternyata tidak terbukti. Ada keterangan ahli, ada ahli pidana dan juga bahasa yang mengkategorikan yang dikatakan oleh Bima dalam kritik video pertamanya itu tidak mengandung unsur kebencian atau yang melanggar pasal undang-undang di ITE, teman-teman. Tetapi sekarang ada sejumlah pihak yang berusaha mengalihkan isu ini adalah mengenai kayak norma kesusilaan, mengenai kata-katanya Bima yang tidak pantas dengan ketimuran. Misalnya ada salah satu keterangan setelah kemarin dari pelapornya yang berdebat dengan bapaknya Bima sendiri. Menurut aku bapaknya Bima menang karena bapaknya Bima kan mengatakan buat apa kita berlaku sopan, terus juga santun, lembut ngomongnya, tapi melakukan korupsi. Yang penting ya seperti Bima lah ya, nasionalismenya tinggi, mengatakan hal yang apa adanya walaupun dibungkus dengan cara dia. Ya wajar lah, masih anak 20-an tahun awal, teman-teman. Boni Hargens, pengamat politik, mengatakan beberapa poin yang juga
apa ya, ini kayak toxic positivisme sih menurut aku. Toxic positivisme tuh artinya kita itu apa ya, ngomongnya sih positif, tetapi memberikan beban sebenarnya. Misalnya gini, kayak contoh dalam kehidupan yang lain ya, misalnya dalam kesehatan. Kita ngelihat nih ada teman kita kena kanker. Wah, kamu kena kanker ya, aduh kasihan banget ya. Tapi nggak apa deh, kamu karena kena kanker ini hidup kamu akan jauh lebih sehat. Nah itu kan berusaha ngebuatnya tuh levelnya nggak ada apa-apa, tetapi itu menyakiti hatinya. Sama juga kalau menurut opiniku yang disampaikan pengamat politik ini, Bonnie Hargens, mirip-mirip kayak toxic positivisme. Misalnya begini, beberapa poinnya. Fairness lebih tinggi dibanding justice. Oke, fairness lebih tinggi dibandingkan justice. Fairness itu ya fair ya, maksudnya kita melihatnya sama rata gitu ya. Lebih tinggi dibandingkan justice, keadilan. Maksudnya mungkin dari sini adalah Bima boleh mengkritik seperti itu ke Provinsi Lampung, tapi juga harus dilihat kenapa alasannya kok jalannya tuh rusak. Nah ini juga ada poinnya. Sebenarnya ya bener-bener aja sih, nggak ada yang salah 100%. Tetapi menurut aku karena Bima kan orang Lampung ya, dia tinggal dari kecil di sana dan dia memiliki permasalahan jalanan rusak itu bukan cuma setahun 2 tahun yang lalu, tapi dari dia kecil. Begitupun juga aku sama, karena sebagian hidupku juga aku habiskan di Lampung, jadi ini sudah nggak make sense menurut aku. Memang betul harusnya fairness lebih tinggi dibandingkan justice, tapi untuk kasus ini nggak pas ditempatkan kasusnya Bima, karena dia yang mengalaminya langsung. Terus bagaimana kamu membungkus itu pesan, itu lebih juga penting, patut diapresiasi tapi harus diperbaiki ke depannya. Nah ini menurut aku aneh, kalau kita mengapresiasi ya udah titik apresiasi, tidak ada kata-kata tapi. Ya ini seperti yang aku bilang tadi toxic positivisme, ya kalau memang kita sudah mendukung ya udah dukung titik, tidak ada kata-kata tapinya. Terus juga setuju tidak usah ke pidana lah, tapi ada catatan kalau mengkritik aja harus diatur apa kabar, apa manfaatnya dengan demokrasi yang kita miliki teman-teman. Kita coba simak cuplikannya berikut ini pada saat Bonnie Hargens juga hadir di TV One berdebat juga bersama dengan ayahanda dari Bima ya di TV One. No, wait. Nggak tegas aja. No, kamu diam dulu. Saya tidak bicara soal mendidik orang bicara mengkritik. No, saya mau bicara soal perlunya kita beradab dalam segala konteks. Apakah Bima termasuk tidak ketika beradab? kita menyampaikan pesan. Mas Boni. Sama seperti kita mau lakukan demonstrasi, itu boleh. Itu adalah partisipasi non formal namanya dalam teori politik. Tetapi kalau demonstrasi boleh kita gantian. bakar-bakar. Oke, ini udah nggak relevan lagi. Kalau demokrasi bakar-bakar tuh udah nggak relevan menurut aku. Ya maksudnya gini aja lah, just be realistic gitu ya. Memang kita nggak ada yang sempurna ya. Tetapi kalau seandainya nih Bima menyampaikannya kritiknya gini. Selamat datang di kenapa alasan Lampung tidak maju-maju? Yang pertama, Bapak Gubernur dengan gaya yang sopan santun khas kayak penyiar berita, apakah itu akan didengarkan? Pasti tidak akan didengarkan Bapak. Jadi yang disampaikan dari pengamat politik ini ya menurut aku benar secara tekstualnya aja, tetapi pada lapangannya kenyataannya tidak seperti itu. Karena apa? Untuk menghadapi korupsi di Indonesia yang begitu masif dan luar biasa, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna kalau kita masih menggunakan cara-cara yang dikatakan tadi beradab. Katanya Bima itu nggak beradab, menurut aku nggak juga ya. Tergantung dari negara mana dan juga sudut pandang orangnya. Kan ibaratnya kayak kata-kata Bima kan suka ngomong kata-kata anjing gitu ya. Anjing itu sebenarnya kayak goblok gitu. Sebenarnya bagi anak-anak muda yang usia 18, 20-an, atau bahkan aku juga pribadi dengan teman-teman dekatku juga beberapa kali mengatakan hal seperti itu bukanlah bermakna kita menghina, tetapi adalah maknanya kayak kata penghubung aja loh. Kayak linker, kata penghubung lah ya bahasa Indonesianya, penghubung aja, hanya untuk kalau di Jawa itu Jawa Timur kayak dancok gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu kayak what the fuck gitu-gitulah, miripnya seperti itu. Tapi memang itu nggak sopan buat beberapa poin, betul sekali. Tetapi kalau yang disampaikan Bima ini, kan dia sedang mengkritik. Dia tahu masalahnya adalah tingkat korupsi yang tinggi di Lampung dengan berbagai macam dramanya. Dan ini adalah salah satu strateginya. Dan kita juga harus be realistis lah. Kita nggak boleh hanya melihat seseorang itu dari covernya aja. Kalau dikatakan dari Bonnie Hargens ini bahwa harus ada catatan ke depannya, kita harus dukung Bima dengan mengkritiknya,
jiwa nasionalisme yang tinggi, tetapi di kedepannya harus ada catatan. Itu menurut aku nggak usah. Kalau kita dukung, ya udah dukung titik, nggak usah pakai tapi-tapi. So, that's the point yang bisa aku bahas mengenai Bima, yang sebagian pihak sekarang sudah mulai menyerang adalah masalah ke hukum sosialnya. Ya nggak masalah bagi kalian yang nggak suka dengan kata-katanya Bima, aku menghargai itu, hal yang wajar. Tetapi kalau ini dari hukum pidana sudah nggak berhasil, kemudian dialihkan ke hukum sosial, ya aneh aja. Dan manfaatnya juga sudah kita ketahui ya, sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung sudah mulai diperbaiki. Walaupun dari wakil gubernur Lampungnya membantah, oh kami sudah berencana gitu ya memperbaiki jalan-jalan tersebut. Kami perbaiki bukan karena viralnya Bima, tetapi karena memang sudah dalam rencana proyek mereka. Well, whatever happens, whatever the reason, yang pasti kalau manfaatnya adalah untuk kemasyarakatan, public service, kita sih dukung-dukung aja gitu. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.